Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ari, ketemu lagi bersama saya, ya, host yang paling dinanti. Kali ini saya akan ajak bincang-bincang dengan satu sosok, ya, yang berbeda dalam hal gerakan integritas, gerakan aktivis, ya. Kenapa? Beliau mendedikasikan untuk mencoba dan berbuat, ya, merubah satu keadaan. Dahulu ketika saya mengenal dia masih menjadi seorang aktivis di salah satu kampus swasta ternama, Abdullah Tama. Lantas mencoba untuk mewarnai gerakan aktivis dan berhasil meraih eksistensinya. Siapa dia? Dialah Muhammad Khaidir Esa. Langsung saya sapa. Selamat malam. Malam. Jadi malam ini kita bukan pagi atau siang, karena enak malam bincang-bincang, ya kan, santai. Jadi saya manggil Bung Khaidir aja ya. Siap. Jadi Bung, ini satu hal yang memang perlu kita diskusikan, ya, agar menggugah dan juga mampu memberikan satu nilai, ya, pengetahuan kepada sahabat Ari nonton, ya, tentang kepemiluan, khususnya partisipasi kaum muda untuk mau melek politik, mau berpartisipasi dan sama-sama memberikan kontribusi nyata dalam mengubah satu keadaan daerahnya. Nah, saya mengawali dengan seberapa penting sih kaum muda itu seberapa penting kaum muda itu wajib tahu, melek, dan berkontribusi dalam politik praktis atau dalam politik kedaerahannya. Oke, terima kasih kepada Bang. Saya panggil Bang aja, lebih akrab antara adik dan abang. Kalau panggil Bung agak sedikit beda ya, atau Bang Bro lah. Selamat malam Bang Bro. Dan pada kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi ini. Dan sebelumnya saya mengenal lebih dalam Bang Arios ini dalam segala sektor, termasuk tentang yang kondisi sekarang ini yang saya melihat pada dasarnya terkait tentang pengamat politik dan keamanan Aceh. Itu luar biasa. Jadi amatan dari beliau jadi salah satu kunci berapa pemilu di Aceh yang hari ini pernah dijadikan bahan acuan untuk pemilu ke depannya. Baik, terima kasih. Terkait tentang peran aktif pemuda, karena saya melihat saat ini peran pemuda itu harus dilibatkan dalam wadah pemilu. Karena kenapa? Bila di ruang kosong pada proses pemilu itu tidak dilibatkan anak muda, jadi anak muda merasa tersamping. Pada dasarnya enggak. Karena 20 tahun ke depan itu mereka akan memimpin Aceh pada saat ini secara khusus. Secara nasional, mereka akan memimpin secara nasional, mereka akan memimpin Indonesia ini 20 tahun ke depan. Jadi peran ruang kosong yang harus diisi oleh anak-anak muda pada saat ini. Tapi faktanya kaum muda juga tidak mau peduli dengan memberikan hak politik mereka. Terbukti kita lihat swing voternya tinggi. Kita lihat bagaimana keadaan hari ini, anak muda juga enggan untuk mau masuk dalam arena politik, ya, khususnya ke partai politik. Bahkan sedihnya lagi, mereka juga nggak peduli tentang hak mereka sendiri. Ya, saya mengkonfirmasi terlebih dahulu. Kita melihat generasi muda itu bukan mereka apatis, tetapi mereka melihat dinamika yang terjadi jadi bahan lelucon pada saat ini generasi di atas umur 40 tahun. Pada dasarnya yang dicontohkan oleh generasi 40 tahun ke depan itu adalah bahan lelucon jadi anak muda, sehingga anak muda merasa, loh, generasi kami generasi sebelum kami kenapa terjadi seperti ini. Jadi faktor mereka tidak terlibat dalam kepemiluan itu bukan gara-gara mereka tidak aktif, tapi karena faktor dengan leluconnya generasi di atas 40 tahun itu
yang menilai dinamika yang terjadi di Aceh ini peran aktif pemuda itu pada dasarnya pemuda ikut terlibat. Yang pertama terlibat dalam melihat leluconnya generasi 40 ke atas. Apa itu leluconnya? Ya, sebagai contoh saat ini ada permasalahan-permasalahan di daerah. Tapi pada dasarnya mereka menjelaskan ada yang terkait tentang kemiskinan, pemberantasan korupsi. Tapi yang terjadi saat ini apa? Generasi 40 ke atas rata-rata penikmat korupsi. Generasi 40 ke atas rata-rata bicara terkait kemiskinan, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang anti terhadap kemiskinan. Nah, pada dasarnya seharusnya generasi muda ini bukan tidak terlibat, tapi mereka menginginkan terlibat dalam generasi 40 ke bawah gitu. Bukannya nanti potensi peluangnya juga akan hal yang bisa terjadi, sahabat Ari, kan? Bahwasanya generasi muda kali ini ataupun ke depan kalau memang nggak kuat secara sikap, idealisme dan juga nilai-nilai dalam dirinya, tentu akan mengulangi pendahulu sebelumnya. Korupsi juga iya. Itu kan bicara 40 tahun ke atas itu mereka berharap generasi lanjutan itu tidak terjadi seperti mereka yang dalam kutip ya ada negatif. Tapi kita ambil sisi positifnya. Jadi kita mengajak generasi muda ikut terlibat aktif. Banyak ruang-ruang kosong yang harus diisi oleh generasi-generasi muda. Seharusnya generasi muda itu harus turun rame-rame, bangkit, dan keluar dari zona nyaman. Saya melihat anak muda generasi saat ini lebih suka pada zona nyaman. Karena apa? Tidak menjadi masalah, tidak banyak beban, sehingga beban yang mereka pikul hari ini akan mereka pikul ke 20 tahun ke depan sebenarnya. Bukan itu merugikan mereka? Tidak merugikan mereka. Kenapa merugikan mereka? Karena posisi saat ini bila mereka tidak mencoba pada umur 20 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah. Jadi 40 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan mereka tidak merasakan atau tidak punya pengalaman pada masa muda mereka. Jadi muda adalah saatnya mereka memimpin Aceh ini, atau muda adalah ikut terlibat dalam kontestan politik pada saat ini atau dalam kontestan pilkada, pileg, dan sebagainya. Sahabat Ari, kalau kita lihat di tracking di media ataupun kita cek di Google, ternyata Muhammad Kaider ini sebagai seorang direktur eksekutif Pakar Aceh. Ada hal yang memang perlu disampaikan dan menarik bagi saya, ya, bahwasanya Kaider ini mampu membangun satu gerakan intelektualitas di kalangan pemuda dengan menjaring mereka pada saat pakar betul-betul sangat diakui sampai sekarang. Nah, apa yang melatar belakangi kok Anda peduli dengan kalangan kaum muda ini? Bagi saya tidak jauh-jauh seputaran kita saja. Permasalahan di daerah, permasalahan di kampung kita sendiri itu harus kita selesaikan. Kenapa? Setidaknya kita ikut terlibat dalam segala dinamika yang terjadi di kampung kita sendiri. Yang kedua, saya merasa resah bersama teman-teman nih, bukan cuma saya merasa resah bersama teman-teman. Loh, kenapa Aceh terus seperti ini? Kenapa kita generasi muda tidak membangun sebuah wadah yang disebut dengan kayak Pak Bang Arios tadi sampaikan, ada disebut dengan pakar. Ya, generasi inilah yang memimpin 40 tahun maupun 30 tahun ke depan. Jadi ketika tidak kita membuat sebuah wadah bersama, saya rasa ke depan kita nggak akan merebut kesempatan ini. Ya, jadi ini juga saya mengaminkan juga atas pernyataan dari Bung Kaidir. Kenapa? Karena kalau kita lihat bonus demografi sangat luar biasa ke depan kan. Persaingan kalangan pemuda dengan seusianya itu akan sangat banyak sekali. Nah, kalau tidak punya keahlian, tidak punya satu pengetahuan, tidak punya satu keseriusan atau fokus di dalam apa yang ini capai, ini juga akan menjadi satu permasalahan bagi kalangan kaum muda sendiri. Pertanyaan mendasar saya kepada Bung Kaidir, ya, apa yang perlu dilakukan agar mereka melek hak mereka peduli terhadap urusan-urusan politik yang memang perlu direspon, ya, khususnya kepentingan mereka, dan juga mereka juga bisa menjadi agent of change, ya, bisa menjadi agent of peace, mereka bisa menjadi agent of ya, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi dengan konteks yang memang itu menjadi peran nyata mereka. Nah, ini bagaimana?
menurut saya terkait tentang itu, jadi ada langkah keseriusan ya, baik dari keseriusan maupun lelucon pertama. Yang paling penting itu adalah kebersamaan mereka antara seusia itu mendiskusikan sesuatu. Sebagai contoh nih, ada permasalahan di daerah, khususnya di kampung dia sendiri nih. Jadi ketika dia ikut terlibat dalam hal tersebut, maka secara langsung dia sudah peduli terhadap daerahnya. Tapi kalau memang dia masih tidak menyatu bahasanya secara berjamaah, mereka ikut terlibat berjamaah, mereka ikut aktif dalam segala dinamika yang terjadi di daerah, dinamika yang terjadi di kampung mereka sendiri, yang mana keresahan mereka itu harus terlibat, sehingga tanpa mereka terlibat, dia itu nggak akan selesai. Jadi generasi muda itu keluar dari zona nyaman dan ambil peran, berkontribusilah untuk daerahnya sendiri. Nah, bicara kontribusi sahabat Ari kan harus jelas arahnya, harus jelas kontribusinya. Ini kan momentum nih ke depan 2024 nih kan. Tentunya kan kalau nggak diambil momentum ini sekaligus membuktikan pernyataan Anda nih Bung Kaidir ya. Saya ingin tanya, Anda tertarik gak sih masuk dalam arena politik praktis yang memang jelas di mana Anda bergabung dalam partai politik? Sebenarnya dari tahun 2022 saya sudah siap mencalonkan diri karena saya pemilu 2024. Maka pada tahun 2024 ke depan pada tanggal 14 Februari kita mencalonkan diri, dan mungkin salah satunya di pileg ke depan di wilayah Aceh wilayah Timur. Kenapa Aceh Timur maksudnya? Iya. Oke. Wilayah Aceh wilayah Timur atau Aceh Timur. Dapil berapa Anda? Dapil, insya Allah dapil 2. Oh, nah ngomong-ngomong partai apa yang Anda berlabuh nih? Karena kita lihat masih bicara fokus partai terkait tentang demografi itu, saya melihat ada generasi muda yang memimpin sebuah partai dengan berumur 40 tahun ke atas, 50 ke bawah. Kalau saya bisa nebak, Demokrat. Iya, muda adalah kekuatan. Iya. Iya. Muda adalah kekuatan sahabat Ari. Ya, luar biasa. Karena clue-nya adalah yang muda, maka saya langsung bisa nebak. Pasti Demokrat. Siap. Nah, tentunya kan sahabat Ari, partai ini kan satu hal yang kita anggap punya nilai eksistensi yang diakui sudah puluhan tahun. Sudah terbukti bisa eksis sampai saat ini. Nah, Anda bergabung otomatis kan tahu konsekuensinya. Harus melayani rakyat ketika Anda dipercayakan sebagai anggota dewan di DPRK Aceh Timur. Sanggup Anda? Insya Allah. Masalah sanggup atau tidak sanggupnya kita insya Allah. Jadi gini, pagi-pagi kita harus menghadapi permasalahan, sore hari kita mengumpulkan sebuah masalah untuk menyelesaikan keesok hari. Jadi dari kemahasiswaan saja kita sudah aktif, bukan menyelesaikan masalah seperti pemadam kebakaran, tidak. Tapi kita mengambil sebuah intisari permasalahan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah, bukan cuma semua permasalahan kita hadapi, tapi secara perlahan, turun tangan rame-rame, menyelesaikan semua permasalahan terkait tentang di daerah kita tersendiri. Jadi kalau memang kita sendiri, saya rasa apalagi di DPR itu banyak 40 lebih anggota DPR di Aceh Timur itu, yang kita turun tangan rame-rame menyelesaikan permasalahan itu, insya Allah kita siap. Nah, jadi kalau memang kita sendiri, saya rasa masalah kecil pun belum tentu kita mampu menyelesaikan, apalagi permasalahan terkait tentang kemiskinan di daerah tersebut. Anak muda Aceh Timur, jangan malu-malu, jangan juga tidak memberikan hak suara. Ini sosok yang kualifikasinya bisa diandalkan, sudah bisa dengar sendiri cara berpikirnya, sikapnya secara politik. Nah, tentunya dapil 1 ya. Dapil 2. Dapil 2 berarti Perlak Kota ya? Perlak Kota, Perlak Barat, Perlak Timur, Sungai Raya, dan Rantau Perlak. Ini sosoknya. Siap. Muhammad Kaidir Esa. Terima kasih. Nah, tentunya anak muda juga harus menguji undang,
Bung Kedir untuk coba menggali hal-hal yang memang penting untuk digali, meminta komitmennya ya secara serius, dan juga apa yang harus dilakukan PR-nya ketika nanti dia menjabat. Nah, ini sudah di depan, tinggal hitungan bulan. Ya, maka tidak mudah ya, untuk Anda berkecimpung. Ya. Maka perlu saya ingin gali lagi ya. Bagaimana sih konsep Anda ini membangun daerah di Aceh Timur? Yang pertama kita bisa melihat terlebih dahulu peta daerahnya, khususnya di Aceh Timur itu kan ada banyak sumber daya alam, ada banyak permasalahan. Kita petakan dulu satu persatu permasalahannya. Yang kedua terkait tentang kepemudaan, saya cuma satu keinginannya. Ayo anak muda ikut terlibat dalam konsultasi politik dan terkait tentang permasalahan di daerah. Karena apa? 20 tahun ke depan kita yang merasakan bagaimana dampak permasalahan yang sebelumnya. Maka dengan itu kita akan merangkul, dan secara pribadi saya akan merangkul kawan-kawan generasi muda untuk memetakan semua permasalahan di daerah, khususnya dapil saya 2. Kalau diizinkan saya bicara di sini, bicara dapil 2 ya. Wow. Dapil 2, ketika dapil 2 itu kita akan petakan semua permasalahan di dapil 2 dan kita akan menyelesaikan secara perlahan dalam tempo waktu 5 tahun ya. Mudah-mudahan pada kesempatan 5 tahun ini kita bisa turun tangan rame-rame untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Yang pertama, ketika kita sudah petakan permasalahan, mari kita berdiskusikan permasalahan itu sejauh mana dan apa dampaknya, solusinya seperti apa, baru kita lakukan ada beberapa kanun, peraturan yang harus ada sempat ini yang harus kita prioritaskan. Dan ada juga salah satunya kanun kepemudaan. Saya rasa di Aceh Timur itu perlu lebih membackdown terkait tentang kanun pemudaan. Jadi bukan sifatnya umum, harus terlibat dari organisasi A, B, C, D, tapi secara khusus peran pemuda dalam faktor ekonomi itu. Oke. Nah, saya coba ingin menggali lagi tentang cara Anda nanti mengelola konstituen. Nah, tentunya kan bukan hanya suara konstituen dari pemuda saja yang akan disasar, tentunya kan ada kalangan kaum tua di sini. Nah, jangan nanti muncul ketidakadilan nih. Anda prioritas kaum muda, kaum tua Anda tinggalin. Ini gimana nih, Pak? Sebenarnya gini, kita tidak terlepas dari sejarah generasi sebelum kita, yang mana mereka telah berkontribusi banyak kepada daerah kita, telah memberikan kita nasihat dengan baik, telah mengarahkan kemana arah tujuan bangsa ini sebenarnya. Jadi ketika ada keterlibatan kita generasi muda, kita tidak terlepas dari bimbingan, nasihat, bahkan masukan dari generasi Z ke atas gitu. Jadi semua sektor terkait tentang generasi muda, generasi 40 tahun ke atas, saya tidak mau menyebut generasi tua, karena bagi saya itu tua itu adalah prinsip ya. Kadang orang menganggap tua itu, ada juga anak muda itu prinsipnya tua. Tua adalah gudang ilmu. Ya. Muda adalah kekuatan, yang lain tak. Nah, jadi seperti itulah. Jadi bukan generasi tua kita prioritaskan, tapi generasi tua, muda, ayo kita rangkul sama-sama, kita mendiskusikan sama-sama, kita petakan sama-sama bagaimana permasalahan daerah dan bagaimana kita harus mengambil solusi, dan bagaimana kita menyuarakan bersama untuk mengentaskan permasalahan kita di daerah kita sendiri. Luar biasa. Nah, sudah dengarkan apa yang memang diucapkan dalam sikapnya, dalam pikirannya. Sebari kita minta closing statement-nya. Apa yang Anda ingin berikan kepada sahabat Ari nonton dimanapun Anda berada, yang nanti akan ditonton di seluruh Indonesia dan di dapilnya. Terima kasih, bukan close statement sebenarnya. Saya berharap terus diberikan
kesempatan generasi muda untuk bicara dalam segala konteks, baik dalam TV, televisi, media, agar aspirasi generasi muda tersampaikan dengan baik. Jadi, mari generasi muda sama-sama kita menyatu, bersama-sama kita turun tangan rame-rame untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Jadi, ruang kosong muda ini adalah kita satukan, jangan sampai mempunyai ruang kosong, yang mana pada kesempatan ini sebenarnya ruang kosong itulah yang harus kita isi bersama-sama agar cita-citanya generasi bangsa yang baik ke depan dan bermartabat. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa. Sabari, tidak terasa bincang-bincang singkat kita bersama Muhammad Kadir Esa, ya, tokoh muda yang sudah malang melintang dunia aktivis, sekaligus mendedikasikan untuk berkecimpung dalam arena politik di pemilu 2024. Banyak hal yang Anda dapat ambil, ya. Dan sampai ketemu lagi dengan saya, tetap setia nonton Jalan Hari, karena Jalan Hari selalu berbeda dengan warna yang akan mendatangkan konteks-konteks dan konten-konten yang menarik. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Hari.